pencemaran nama baik atau fitnah itu kan delik aduan. Ya. Berarti yang orang yang merasa gitu ya. delik aduan ya yang korban itu yang melaporkan. Nah, tiga orang ini sebetulnya melaporkan apa? Makanya betul, Karena delik yang tiga aduan. digugurkan, ya kan? Ini kemungkinan dalam P21 sudah dicantumkan hanya satu LP. Yang UU TE itu udah gugur berarti. Iya, dikaitkan kan UU ITE ini kan hanya ngaitkan aja. Sebenarnya Pak Jokowi kan hanya 310, 311 seperti itu. Mundur jadi alurnya ya. Terus tadi juga dari semua serangkaian drama-drama tadi, Mas Roy Suryo pada akhirnya mengajukan pra peradilan. Oh Ini ya. banyak yang miss nih. Pada nyangkanya pra peradilan kasus utamanya. Oh, padahal bukan. Padahal yang di pra peradilankan adalah kasus Penangkapan, penangkapan dan penahanan itu. Ya. Nah, bisa dijelasin sedikit nggak soal Iya. peradilan? Jadi pra peradilan ini hanya menilai apakah penangkapan penahanan tadi sesuai dengan hukum acara pidana enggak. Itu kan fungsi kontrol saja terhadap Fungsi penangkapan kontrol ya, penahanan ya. yes. Jadi kalau memang itu nanti tidak sah ya mudah-mudahan tidak terjadi bagi warga masyarakat lainnya. Karena kalau nggak diuji, suatu saat masih ada korban seperti itu. Dianggap itu yang benar seperti itu. Jadi ya itu sudah sesuai prosedur. ini ya. positif saja saya lihat. Tadi kalau pokok berkas perkara yang ada itu tidak bisa diganggu gugat lagi karena udah didaftarkan ke sidang. Oh, artinya meskipun pra peradilannya dimenangkan oleh pihak Roy tidak berefek tidak apa-apa. mengaruhi, nggak ada. Nggak ada pengaruhan kan. Jadi Nggak memang murni untuk dalam tanda kutip pendidikan ya, Iya. menguji penangkapan yang tadi dilakukan Mas Roy Suryo itu benar atau enggak. Iya, Supaya jadi nggak ada Mas Roy berikutnya gitu. ya mungkin yang dibatalkan nanti penahanan sejak ditangkap sampai pada saat mau diserahkan jaksa itu dianggap mungkin dinyatakan gugur lah itu saja penahanan tadi. Kemungkinan deh. Memulihkan nama baik. Waktu penahanan tadi dan nanti kalau di situ diputuskan ya betul tidak melawan hukum. Ya bisa lagi nanti tambah rehabilitasi gitu misalnya. Dipulihkan namanya dulu. Oh ya, Nama baik ya. dipulihkan nama baiknya Iya. ya. Ini demi nama baik Mas Roy juga ya. Iya seperti itu. Dokter Tifa yang Tifa. Dan mungkin Tangkap. dilarang beredar video-video seperti itu misalnya lapor sama mana YouTube atau di mana supaya itu sudah diputuskan pengadilan Indonesia itu dilarang beredar kan gitu. Oh, berarti bisa merequest ya. Iya. Ini kan perkembangan ilmu dan transaksi elektronik seperti apa? Informasi dan transaksi elektronik kan bisa melalui pengadilan kalau putusnya jelas ya. Nah, aku jadi mau nanya yang soal ini pasal yang dikenakan itu kan fitnah dan pencemaran Iya, nama baik. katanya ada yang gugur Ada tuh. ITE-nya. Nah, itu sebenarnya udah tepat belum sih, Pak untuk Ya, yang begini. pasal ITE-nya itu? Kan pencemaran nama baik atau fitnah itu kan delik aduan. Ya. Berarti yang Orang yang merasa gitu ya. delik aduan ya yang korban itu yang melaporkan. Nah, tiga orang ini sebetulnya melaporkan apa? Oh, jadi ya Ini ini yang benar-benar merasa ya difitnah gitu ya. FYI dulu ya bahwa Mas Roy dan Dokter Tifa ini dilaporkan oleh 4 orang. 4 orang. 1 orang oleh Pak Jokowi, 3 orang oleh yang lainnya. Yang tadi. Andi Kurniawan, Li Cumanan sama Cumanan dan Satu lagi. Maria Sweken sama? ya itu. Ya namanya Ya, agak sulit kita. Jadi ada 4 orang itu, Ada 4 orang. dapat orang, tapi ketika masuk ke dalam kejaksaan yang diambil hanya laporannya dari Pak Jokowi aja. Ya, betul. Yang 3 ini gugur atau gimana? Makanya betul. Karena delik Yang 3 aduan. digugurkan, ya kan? Ini kemungkinan dalam P21 sudah dicantumkan hanya satu LP. Hanya 1 LP Iya. di P21 itu. Iya. Hanya laporan dari Pak Jadi, Jokowi aja. Relawan ataupun pihak-pihak yang simpatik itu nggak bisa ya. Iya. Karena yang merasakan Pak Jokowi Ya, sendiri Pak melaporkannya Jokowinya gitu. pencemaran nama baik dan fitnah ya. Itu Iya. aja ya. Iya. Berarti kayak Yang 3 yang digugur ada 160 udah nggak bisa. udah nggak bisa. yang UU TE itu udah gugur berarti. Iya, dikaitkan kan UU ITE ini kan hanya ngaitkan aja. Sebenarnya Pak Jokowi kan hanya 310, 311 seperti itu. Jadi kalau digugurkan ya tinggal dimakamkan digugurkan ya kan. Laporannya. Laporannya ya. Artinya yang 3 itu Ini sudah nggak gede-gede amat katanya ancaman hukumnya kalau Iya, pencemaran pencemaran baik. fitnah. Tapi tadi malam di acara apa itu Pak siapa? Le Cumanan ya akan menggugat itu P19 yang mana saya nggak tahu P19 itu Balik lagi sudah dong. P21 Iya, mundur lagi dong ya. iya kan 19, Pak. Jangan lagi. mundur iya. Iya, mundur udah Lagi. P21 dia mau nuntut P19. Ini gimana jadinya kan ya agak bingung Ya, sebenarnya. ini kan Nggak maju-maju nanti persidangan. belajar bersama biasa kita dulu kalau masih sekolah ada belajar bersama kan ada yang pendapatnya lain-lain kan biasa Ya. Ini sebelum kita lanjut ke tema berikutnya, ini ada banyak banget udah banyak komen Pertanyaan. dari Komen-komen ya. dari Okezoners, dari Adang Sudrajat, Top Pak Ugroseno, lalu dari Saham T Madua,
Sehat selalu nih Pak Jenderal, banyak yang Iya, amin, doakan. amin. Terus ini ada komen nih dari Subhan Palal, kayaknya Oh, Subhan Palal, ya, yang kenapa, ini ya, kenapa? yang pernah ke Daily Bus ya. Oh, itu pernah jadi narsum. Iya, Pak Subhan Palal nih bilang bahwa dalam peristiwa hukum ini objektum litisnya ijazah Jokowi menurut Kali nih. Andri belum ada, maka pidananya juga seharusnya tidak ada. Ya, itu Gimana tuh? kajiannya Iya. Mas Subhan ya, karena memang ijazah yang di otak-atik dalam tanda kutip kan Dian Sandi, bukan Iya, ijazahnya Pak Jokowinya gitu kan. Ya, oke. Terus dari Maxrin Golan, tindakan Roy Suryo CS adalah pupuk untuk kewarasan bernegara. Lihat lagi nih dari Ed Groten Amen, ini perlu dijawab kayaknya. Kenapa Pak Ugro terus-terusan bela Roy Suryo dan kawan-kawan? Apakah karena barisan yang nggak suka Jokowi? Wah, tolong diluruskan, Pak. Mungkin luruskan nih Pak. Ya sama aja. Setiap orang yang dikriminalisasi pasti saya hadir. Ah iya, artinya bukan hanya kasus yang Mas Roy Suryo, Mas Ugro ini. Memang yang tahu sejarahnya Mas Ugro seperti mau apa mengamati membela itu kayaknya ya. pasti tahu gitu ya. Jadi kalau yang senang mengamati, Pak. koruptor asli saya nggak bela. Oh, tapi kalau ada hal-hal yang Saya nangkap perampok bersenjata, anggota saya ditembak mati. Waktu yang nangkep tambah lagi brimob lagi satu ditembak pundaknya kiri, ya kan? Dan saya juga ikut ngejar. Loh, saya hadir juga di situ, hadir penangkapan. Waktu itu. Tapi kalau dikriminalisasi saya pasti hadir. Kalau suatu saat nih di luar ijazah dan sebagainya nih, ya kan? Di luar ijazah loh ya. Misalnya ada yang mengkriminalisasi Pak Jokowi, saya pasti hadir. jadi intinya adalah Saya tidak jadi kayak orang sebut-sebut enggak. Pak tanya, Pak Jokowi kira-kira kenapa Bapak kok dikriminalisasi ya gitu aja. bukan karena mendukung salah satu pihak atau apa, Enggak tapi ada. memang prosesnya yang ingin dipantau ya. Iya, Pak. jangan sampai ada korban-korban kriminalisasi. Jadi kalau kasus yang dengan Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan dengan Pak ini kan ada dugaan ijazah palsu. Jadi yang perlu dibuktikan sekarang adalah ijazah tadi. Iya. Diduga asli, diduga palsu atau diduga tidak ada. Ya mari kita buktikan nanti di sidang pengadilan karena udah terlanjur bergulir sampai Iya sidang sih. pengadilan seperti itu aja. Karena tadi juga semangatnya Mas Ugro untuk memperbaiki citra polisi agar bisa menjadi contoh bagi di dunia gitu ya. Oh, iya, saya berharap sebelum suatu saat saya mungkin meninggal dunia lah, itu polisi Indonesia, Republik Indonesia ini entah Kapolri siapa nanti, itu bisa menjadi percontohan polisi di dunia. Itu saja kok, nggak muluk-muluk saya. Jadi kalau ada yang dalam tanda kutip nakal-nakal dikit, siap disentil nih Iya. Mas Ugro nih. Kan ada propam, ya kan? Disentil dikit, jangan dipecat, dikit-dikit pecat. Dan tugasnya komandan apa? Apel pagi, kan iya. bicara, jangan komandannya hanya bisa nyuruh-nyuruh. Iya sih ya. Jangan justru yang dipecatnya bawahannya terus gitu ya. Iya, gitu loh. Tapi introspeksi dari atas gitu. Iya, harus itu. Pak Kapolri Pak Listio kan pernah ngomong, kalau busuk itu kan dari kepalanya. Oh, Ya dilihat, iya. maksudnya bukan Kapolri ya. Ini Iya, kalau misalnya dari di Polres apapun, siapa Pak. nih? Kapolresnya gimana? Kalau Polseknya gimana? Kapolseknya gitu loh. Jadi komandan harus tanggung jawab. Jangan sampai kalau senang ikut komandan ketawa. Kalau sedih komandan ketawa, nggak boleh. Iya. Anak buah sedih, komandan juga harus sedih. Di situ. Jadi bukan ada tendensi Bukan. politik. Oh, Oh, nggak ada. Tapi Pak Ugro nih nggak takut ya dikait-kaitkan, misalnya muncul di sidangnya si A, si bentar dikait-kaitkan. Oh ini yang dibilang kemarin Kubu sini nih, kubu sini. sama ini orang kuat di belakang. Oh iya, saya Kemarin katanya Iya, ada orang orang kuat di kuat belakang di Roy belakang Suryo Roy sehingga Suryo. Roy Suryo tidak ditahan. Padahal itu proses hukum ternyata. Kalau- Simpel itu ya. kalau orang kuat tuh biasanya kendaraannya Rubicon atau mungkin Land Cruiser. Terus supir pasti ada dua, cadangan satu di rumah, satu ikut. Ajudan juga ada dua, ya kan? Terus di belakang ada mobil kijang ngikuti belakangnya, Oh ya iya, kan? kuat banget Terus tuh kayaknya. pakai rotator, pakai sirine. Itu orang kuat. Dan saya naik taksi gimana kuat? Kawan saya cuma supir taksi seperti itu. Iya, Banyak berarti ini ya dugaan-dugaan orang-orang kuat itu bukan Mas Ugro berarti ya. orang yang Lah, ini. orang kuat umur 70 tahun orang kuat juga nggak ada lah, ya kan? Tapi aku tadi kan dibilang bahwa Mas Ugro fokus di kriminalisasinya. Iya, itu aja. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan lebih jauh lagi nih ya, skupnya, melihat dari awal gonjang-ganjing sampai muncul isu dugaan kriminalisasi ini, Mas Ugro melihatnya apa yang janggal dari keseluruhan ini? Iya, maksudnya sekarang kan siapa berbuat apa? Ini berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Terus Mas Roy, Dr. Tifa, Rismon, ya kan, mulai melihat apa benar sih ijazah ini dikeluarkan oleh UGM. Pemilik ijazah ini pernah kuliah, semua dicek. Mulai ada harian kedaulatan rakyat, semua dicap.
teliti itu. Ya kan? Nah, terus ada keraguan-keraguan nih berlanjut. Ini ke depan jangan sampai nanti negara kita ya masih berlaku seperti beberapa tahun sebelumnya. Jadi memilih kepala negara itu ya paling tidak walaupun belum ada KPU zaman Bung Karno itu kan lebih bagus. Bung Karno seorang lulusan ITB waktu itu ya ITB saat itu ya namanya saya lupa ya, insinyur. Pak Harto seorang jenderal yang pernah pengalaman perang. Siapa yang punya pengalaman perang seperti Pak Harto sekarang mau jadi presiden? Ya kan nggak ada lagi. Iya. Perang-perang seperti itu kan? Paling banter Timur ya. Timur juga itu bukan perang kita, perang lawan fight. Iya. Terus Pak Habibie, siapa yang bisa membuat pesawat seperti Pak Habibie? Pak Habibie terpilih kan proses yang bagus. Iya. Ya kan habis itu Gus Dur. Ya Gus Dur dipilih rakyat seperti waktu itu Gus Dur lawan Bu Mega kan di DPR. Iya Gus Ya kan? Habis itu Bu Mega. Nah, habis Mega Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Loh, waktu Pak SBY dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu kan juga KPU-nya bagus. Bayangin penghitungan suara, saya masih karo Polda Metro nih. Di Hotel Borobudur. Hitungan suara, satu Pak SBY unggul dikit, Bu Mega unggul. Terus begini. Jadi nggak ada yang satu hari selesai. Seminggu seperti itu. Ya. Nah, yang bagus ini kenapa tidak bisa diterapkan ke depan seperti itu. Nah, habis itu berlanjut sampai sekarang ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, mulai gejolak-gejolak gitu. Makanya kita ke depan saya berpikir 2029 minimal KPU-nya bisa bertindak seperti 2004 lah. Biar minimal Ya minimal seperti itu yang saya lihat yang tapi masih bagus. balik lagi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.